Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, apakah sudah dikerjakan latihannya Bapak Ibu semua? Sudah sebagian. Sudah sebagian. Iya, sekitar Ya, 3-4. ya di sini ada 25 soal, jadi harus dikerjakan semuanya ya. Baik, mohon maaf di sini agak telat karena saya di sini waktu sholat isyanya itu sekitar jam setengah 8 ya. Jadi agak telat di sini. Karena waktu sholat isyanya sekitar jam setengah 8. Jadi agak telat mulainya. Jadi untuk selanjutnya di sini kita mulai jam 8 ya. Namun setengah 8 itu kita sholat dulu mengikuti jadwalnya masing-masing. Nah setelah itu jam 8 baru mulai. Nah pada malam ini kita melanjutkan pembahasan materi ya. Yaitu terkait materi P3K. Bentar. Ya, selamat datang peserta bimbel P3K Guru dan Tenaga Kesehatan tahun 2022. Nah, pada malam ini kita membahas tentang materi P3K kompetensi manajerial, di mana yang akan kita bahas yaitu pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita mulai materinya ya, untuk kompetensi manajerial. Nah, yang pertama di sini ada pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini maksudnya adalah suatu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kemampuan ini maksudnya kita dituntut untuk mampu mengembangkan potensi diri kita, meningkatkan pengetahuan kita, lalu menyempurnakan atau mengaplikasikan apa keterampilan yang ada pada diri kita. Nah, setelah itu kita juga menginspirasi orang lain gunanya untuk mengembangkan potensi orang tersebut. Nah, begitu ya. Jadi di samping kita mengembangkan diri kita, potensi diri kita, maka kita juga turut mampu membantu meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan orang lain. Jadi di sini ada dua ya, yaitu pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Nah, kita lihat ya contoh soalnya di sini. Menurut Anda, seseorang bertanggung jawab atas pekerjaannya apabila apakah A menyelesaikan sesuai deadline, B menyelesaikan sebelum deadline, C berani bertaruh atas apa yang ia kerjakan, D dalam hal apapun berani untuk disalahkan dan atau dipuji atas kinerjanya. Nah, di sini apa jawaban yang terbaik? Apa pendapat kita? Nah, yang mana pendapat yang terbaik? Apakah A, B, atau D? Jawaban yang terbaik di sini adalah D ya. Dalam hal apapun itu berani untuk disalahkan atau dipuji atas kinerjanya. Maksudnya bagaimana? Kita itu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya, atas pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan tersebut benar atau salah, maka kita harus berani untuk mempertanggungjawabkannya. Berani untuk disalahkan atau berani untuk dipuji atas kinerjanya. Nah, begitu ya. Maka jawaban terbaik di sini adalah D. Kemudian di samping itu,
Untuk opsi B menyelesaikan sebelum deadline. Nah, ini bagus juga ya. Namun di sini lebih ke menyelesaikannya, lebih ke bagaimana cara menuntaskan pekerjaan tersebut. Nah, yang terpenting, yang paling tepat adalah D ya. Maka untuk opsi D itu diberi skor 4, untuk opsi B diberi skor 3. Contoh soal berikutnya, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar apakah A. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, B. memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, C. berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, atau D. bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Nah, apa yang akan kita sarankan kepada teman kita ketika ada yang minta saran ya, di mana teman tersebut berhasil dalam usahanya? Nah, apa saran kita di sini? Kita mencari saran yang terbaik ya, saran yang diutamakan maksudnya. Maka saran yang paling utama di sini adalah A ya, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Jadi ketika dia sudah berhasil dalam usahanya, maka setelah itu ditingkatkan kemampuannya. Jadi jangan sampai di situ saja, namun ditingkatkan lagi agar mendapatkan kemampuan yang lebih daripada sebelumnya. Begitu juga dengan pengetahuannya. Kemudian untuk opsi D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Nah, setelah dia meningkatkan kemampuannya, telah meningkatkan pengetahuannya, maka setelah itu barulah diajak untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berwawasan luas atau orang-orang yang sepemikiran dengannya ya. Nah, untuk meningkatkan kemampuannya dan keterampilannya. Jadi untuk opsi A diberi skor 4, opsi D diberi skor 3. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang mengelola perubahan. Nah, apa maksudnya? Di sini itu suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah, apa maksudnya dari ini? Maksudnya adalah kita dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Bisa saja kita berpindah tempat kerja ya, dari lingkungan yang lama ke lingkungan kerja yang baru. Berarti kita bertemu dengan orang-orang yang baru, rekan kerja yang baru. Nah, bagaimana cara kita beradaptasinya? Berarti pasti ada perubahan-perubahan tentunya. Maka kita di sini dituntut untuk menyesuaikan diri. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat, Pak Joko sering menilai buruk tugas yang dibuat oleh Jerry. Selama ini, Jerry sudah berusaha mengerjakan tugas seperti yang diminta. Tetapi tetap saja ia mendapatkan nilai rendah. Apa yang sebaiknya Jerry lakukan? Apakah A. aktif bertanya kepada Pak Joko untuk memastikan tugas yang dikerjakan sudah sesuai dengan keinginannya? B. mempelajari kembali komentar-komentar yang diberikan Pak Joko terhadap tugas yang sudah dikerjakannya. C. mencari guru les yang bisa memberi tambahan pelatihan dan berdiskusi dalam pelajaran yang diajarkan Pak Joko. Atau D. tidak mau belajar dengan Pak Joko. Nah, apa yang sebaiknya di sini yang Jerry lakukan? Bahwasanya Pak Joko ini sering memberikan nilai yang buruk kepada Jerry. Padahal Jerry ini sudah berusaha untuk mengerjakan yang terbaik ya. Nah, apa jawaban yang terbaik di sini? A. Jawaban yang terbaik adalah A. B. Mempelajari kembali komentar-komentar yang diberikan Pak Joko terhadap tugas yang sudah dikerjakannya. Kenapa bukan A? Nah, kita lihat. Untuk opsi B, di sini Pak Joko sering menilai buruk tugas tersebut. Artinya apa? Ketika Jerry sudah mendapatkan penilaian, berarti Jerry itu harus bisa mempelajari kembali dari penilaian-penilaian tersebut.
atau bisa saja diberikan komentar-komentarnya yang diberikan Pak Joko. Nah, makanya di sini dipelajari apa saja kesalahan-kesalahannya agar tidak terjadi kesalahan pada tugas berikutnya. Sedangkan opsi A, aktif bertanya. Berarti di sini kita aktif bertanya. Nah, kadang-kala tidak semua guru ya, seperti Pak Joko ini, tidak mau, maksudnya gimana ya, Pak Joko itu tidak mau siswa itu selalu bertanya. Kadang bosan jadinya, risih jadinya. Ini kok anak ini selalu bertanya kepada saya. Kadang bosan jadinya, seolah-olah muak ya jadinya. Kecuali kalau sesekali bertanya boleh. Nah, makanya untuk opsi A ini diberi skor 3. Kenapa? Karena di sini dia sering bertanya, aktif bertanya. Maka di sini langkah yang tepat adalah pelajari komentar-komentar itu, pelajari kesalahan-kesalahan yang diberikan oleh Pak Joko, kemudian dipelajari. Nah, setelah itu, kalau tidak mengerti, barulah kita bertanya kepada Pak Joko. Maka untuk opsi B diberi skor 4, opsi A diberi skor 3. Contoh soal berikutnya, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang apakah A mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru? B butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain? C mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain? Atau D selalu menggunakan kebiasaan yang lama? A. Nah, di sini dalam kaitan dengan perubahan. Nah, kita itu dipandang sebagai apa? Nah, begitu ya. Jadi ketika ada perubahan, maka di sini kita itu haruslah bahwa yang A ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Berarti kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dengan lingkungan kerja yang baru. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A ya. Sedangkan opsi B butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Berarti di sini kita tidak langsung akrab, artinya kita membutuhkan waktu. Nah, butuh waktu ini apakah cepat atau lama? Nah, makanya di sini kurang tepat. Karena di sini butuh waktu ini bisa saja cepat, bisa saja lama. Maka kurang tepat untuk jawaban B, sehingga untuk opsi B itu diberi skor 3. Jadi ketika ada perubahan, maka kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan. Apa maksudnya? Di sini yaitu suatu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, inilah yang dikatakan dengan pengambilan keputusan. Jadi kita di sini dituntut untuk mampu bagaimana cara kita membuat keputusan dari suatu pilihan atau dari suatu permasalahan ya. Ya, bagaimana cara kita menindaklanjutinya. Jadi inilah yang dikatakan dengan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat bahwasanya yang pertama, sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya. Maka saya, apakah A menerima penuh segala akibatnya? B menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat? C menerima akibatnya dengan setengah menyesal? Atau D menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya? A. Nah, di sini ada suatu keputusan ya, yang ternyata keputusan kita itu merugikan orang sekitar kita. Nah, maka tindakan kita di sini adalah A ya, menerima penuh segala akibatnya. Jadi apa yang telah kita putuskan berarti kita harus bertanggung jawab. Atau dengan kata lain kita harus menerima penuh segala akibatnya. Apapun yang terjadi kita harus bertanggung jawab, kita harus menerima penuh segala akibatnya. Maka untuk opsi A itu diberi skor 4. Sedangkan opsi B menyesali, berarti kita sesal. Nah, kalau sudah kita putuskan, ya mau apa boleh buat, dan ini tidak boleh dilakukan secara berkepanjangan. Nah, begitu ya.
Menyesali secara berkepanjangan. Nah, inilah letak kesalahannya pada opsi B. Menyesali secara berkepanjangan keputusan yang saya buat. Maka untuk opsi B ini kurang tepat. Sehingga untuk opsi B ini diberi skor 3. Jadi untuk opsi A diberi skor 4, opsi B diberi skor 3. Kemudian contoh berikutnya, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah apakah A melihat skala prioritas kepentingan, B melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, atau D perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Nah, apa pendapat Anda tentang mementingkan kepentingan umum? C. Apakah A, B, C, atau D? Nah, kita lihat ya. Bahwasanya yang terbaik itu adalah C. Jadi kita itu harus mementingkan kepentingan umum. Bahwasanya dengan hal ini kita bisa membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Sedangkan A, nah di sini A melihat skala prioritas kepentingan. Berarti kita artinya mikir-mikir dulu, apakah ini penting atau tidak. Maka ini kurang tepat ya, sehingga untuk opsi A itu diberi skor 2. Artinya kalau dia tidak penting gimana? Berarti kita tidak melakukannya. Maka di sini kita haruslah ikhlas. Ikhlas itu ada pada opsi C, yaitu membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Kemudian opsi D, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jadi untuk soal ini opsi C mendapatkan skor 4 dan opsi D mendapatkan skor 3. Nah, kemudian kita membahas soal latihannya ya. Sebelumnya apakah sudah dikerjakan latihannya? Karena di sini sudah saya berikan waktu lebih kurang 30 menit. Nah, udah lumayan lama ini. Seharusnya sudah selesai dikerjakan. Nah, bagi yang belum bisa dikerjakan ya, saya beri waktu sekitar lebih kurang 10 menit. Adapun link latihannya itu sudah diberikan di dalam grup. Jadi silakan dikerjakan bagi yang belum ya. Silakan kerjakan latihannya lebih kurang selama 10 menit. Nah, setelah itu kembali ke sini dan kita bahas bersama latihannya. Dan bagi yang sudah selesai, mohon menunggu selama lebih kurang 10 menit. Bagi yang sudah selesai, silakan sebutkan nilainya ya di kolom chat.
Link latihannya ada di grup WA ya. Silakan dicek di dalam grup WA. Sudah saya kirimkan ya. Udah pada banyak selesai ya. Di sini yang paling tinggi yaitu dapat 96 atas nama Bapak Nur Khalis Ar-Rasyid. Ya, Bapak ini mendapatkan 96. Nah, apakah ada yang dapat 100 di sini? Artinya belum ya. Ya, yang paling tinggi masih 96. Di sini ada 25 soal dan setiap soalnya itu paling tinggi skornya adalah 4. Sehingga skor tingginya adalah 25 kali 4 sama dengan 100. Atau apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai mengerjakan latihannya? Kita tunggu lebih kurang 5 menit lagi ya, bagi yang belum selesai. Setelah itu kita bahas bersama. Wah, semangat sekali nih Pak Nurkholis. Diulang ya, menjadi 100 nilainya nih. Waduh. Nah, latihannya bisa diulang ya. Latihannya bisa diulang 2 kali. Ya, seperti Pak Nurkholis ini sudah diulangnya sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu 100. Selamat ya untuk Bapak Nurkholis. Jadi latihan di sini bisa diulang 2 kali, 3 kali ya. Jadi semakin diulang latihannya, maka semakin tahu di mana letak kesalahan kita gitu ya. Dan semakin tahu apa jawaban yang benarnya. Ah, Ya, apakah ada pertanyaan di sini?
Baik, langsung aja kita bahas lagi ya. Sepertinya udah pada selesai di sini. Nanti bagi yang belum selesai boleh mengikut aja. Ya, linknya ada di dalam grup WA ya. Jadi yang belum silakan dikerjakan latihannya dan linknya ada di grup WA. Oh ya, kalau sudah diisi ya boleh dikerjakan lagi. Boleh dikerjakan lagi besok atau minggu depan atau bulan depan. Masih bisa dikerjakan. Masih bisa dikerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 100 kali masih bisa dikerjakan ya. Selagi link itu masih aktif. Nah, seperti Bapak Nurkholis ini sudah 3 kali mengerjakannya. Nah, begitu. Sehingga mendapatkan nilai yang tertinggi. Ya, langsung saja kita bahas latihannya. Silakan dilihat pada layar ini. Nah, di mana di sini ada 25 soal ya. Soal yang pertama, saya sudah punya janji dengan teman saya untuk pergi menonton pembukaan Piala Dunia 2022. Wah, ini soal baru ya. Tentang Piala Dunia 2022 di sebuah kafe pada hari Minggu. Namun saya melihat update di Instagram bahwa jadwal tersebut ternyata dimulai pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Yang sebelumnya kami duga akan dimulai pada pukul 19.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Saya pun menginfokan kepada teman saya dan teman saya oke-oke saja. Namun ketika saya akan berangkat, ibu melarang saya untuk pergi menonton karena sudah larut malam. Maka saya apakah A tetap pergi menonton Piala Dunia karena sudah berjanji dengan teman? B tetap pergi menonton karena Piala Dunia hanya ada sekali 4 tahun. C memberi penjelasan kepada ibu bahwa saya sudah punya janji. Atau D tidak pergi menonton Piala Dunia, namun menonton di rumah saja. Nah, apa sikap kita di sini? C. C. Nah, inti permasalahannya di sini adalah kita sudah punya janji dengan teman untuk pergi menonton Piala Dunia. Akan tetapi di sini tidak diizinkan sama ibu. Alasan ibu bahwasanya ini sudah larut malam. Maka kita sebagai anak, kita haruslah patuh kepada orang tua. Sehingga jawaban yang terbaik di sini adalah C. Yaitu memberi penjelasan kepada ibu bahwa saya sudah punya janji. Ibaratnya kita omongkan dulu, kita bicarakan kepada orang tua kita dulu, kepada ibu. Bukan langsung pergi, tapi kita jelaskan bahwasanya kita sudah punya janji dengan teman. Nah, kalau tidak diizinkan barulah yang D. Tidak pergi menonton Piala Dunia, namun masih bisa menonton di rumah saja. Ya, seperti nonton live streaming, atau nonton di YouTube, atau nonton highlights-nya saja. Nah, begitu ya. Sedangkan kalau opsi A dan B itu bertentangan ya, atau kita melawan kepada ibu, kepada orang tua. Maka jawaban terbaik adalah C. Soal berikutnya, Anda dihadapkan pada seorang pasien yang menderita DBD, akan tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk membayar biaya administrasi dan biaya pengobatan yang memang sudah ditetapkan sebagai prosedur pelayanan dan menjadi standar kepatuhan dari rumah sakit. Sedangkan fasilitas kesehatan yang mereka miliki sudah menunggak hampir 10 bulan dan belum dilunaskan karena tidak memiliki biaya semenjak ayah mereka meninggal dunia. Sebagai petugas kesehatan, yang akan Anda lakukan adalah apakah A tetap mengikuti prosedur yang berlaku karena prosedur itu sudah memiliki standarnya sendiri dan sudah disahkan oleh pihak rumah sakit. B menyarankan pasien untuk berobat ke klinik agar biayanya lebih terjangkau dan bisa dibayar belakangan untuk memperhatikan aspek keselamatan pasien. Atau C meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan khusus kepada pasien mengingat keadaan pasien yang perlu segera mendapatkan pertolongan. Atau D membayar biaya administrasi dan pengobatan pasien terlebih dahulu agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Nah, mana sikap kita di sini? Kita ini sebagai petugas kesehatan ya,
Dan kebetulan ada seorang pasien yang belum melakukan biaya administrasi. Dan beliau juga sudah menunggak hampir 10 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini sebagai petugas kesehatan? Apakah A, B, C, atau D? Nah, sikap yang terbaik di sini adalah D ya. Jadi sesuai aturannya, sesuai SOP-nya. Jikalau ada peserta yang belum lunas atau malah denda ya, maka kita harus menyuruhnya untuk membayar biaya administrasi. Jadi jawaban yang terbaik adalah D, membayar biaya administrasi dan pengobatan pasien terlebih dahulu agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Jadi kita di sini harus bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berarti artinya kita yang bayar nih, Pak. Iya. Artinya kita yang bayar gitu. Oh, ini dikondisikan. Jikalau peserta itu tidak mampu, mungkin kita yang membantu membayar di sini. Karena di sini mereka itu butuh pengobatan ya. Nah, sementara untuk melakukan pengobatan di sini syaratnya harus melakukan biaya administrasinya. Jikalau dia tidak bisa, maka bisa kita bantu ya. Atau mungkin ada saudara yang lainnya. Yang jelas intinya di sini harus membayar biaya administrasinya begitu. Ibaratnya kita menolong di sini. Karena kalau tidak melakukan biaya administrasi, maka di sini dia tidak dapat pengobatan. Karena syarat pertamanya ini harus melakukan biaya administrasinya dan biaya pengobatan agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Terus apa bedanya dengan poin A? Kalau poin A, tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Karena prosedur itu sudah memiliki standarnya sendiri dan sudah disahkan oleh pihak rumah sakit. Nah, apa bedanya dengan poin A? Kalau poin A di sini tetap mengikuti prosedur. Nah, di sini prosedur yang seperti apa? Prosedurnya berarti di sini nggak jelas. Maksudnya, ya betul prosedur, tapi prosedurnya seperti apa yang dimaksud? Jadi, prosedur itu luas. Sehingga kalau opsi A ini masih umum, nggak jelas apa prosedur yang dimaksud. Tapi kalau D, prosedurnya jelas, yaitu kita harus melakukan biaya administrasinya. Karena pada kasus ini, soal ini udah jelas bahwasanya kasusnya adalah dia belum melunasi biaya administrasinya. Berarti kan jelas di sini pada kalimat ini. Akan tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk membayar biaya administrasi dan biaya pengobatan. Berarti di sini kasusnya jelas. Bahwasanya prosedurnya adalah dia harus diminta untuk membayar biaya administrasi dan biaya pengobatan. Sedangkan pada opsi A tetap mengikuti prosedur. Prosedur yang seperti apa? Nggak ada penjelasannya. Maka untuk opsi A ini kurang tepat. Karena prosedurnya tidak dijelaskan prosedur seperti apa yang dimaksud. Jadi kalau kita menjawab soal manajerial ini, kita cari jawaban yang ada penjelasannya. Jadi jawabannya itu rinci, jelas. Jelas ya apa yang dimaksud. Kalau yang A prosedur seperti apa? Nah, begitu ya. Nah, jadi prosedur itu banyak. Sedangkan kalau opsi D jelas prosedurnya yaitu harus membayar biaya administrasi dan biaya pengobatan. Oke, Pak. Iya. Jadi begitu penjelasannya. Nah, soal berikutnya. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan. Di sisi lain,
sedang tidak memungkinkan. Di sisi lain ya, di sisi lain keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda, apakah A, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik? B, semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. Atau C, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Atau D, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Nah, mana sikap kita yang terbaik di sini? Apakah A, B? A. B. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, kita lihat ya. Jawaban yang terbaik di sini adalah A. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan. Jadi ketika suatu instansi, suatu perusahaan itu haruslah memberikan pembekalan kepada karyawannya agar karyawan itu bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, ini sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini termasuk kepada bagian pengembangan orang lain. Artinya apa? Pimpinan itu, suatu pemimpin itu harus bisa mengembangkan dirinya, maksudnya mengembangkan pengetahuan yang ada pada anggotanya, begitu ya. Jadi di sini haruslah memberikan pembekalan. Nah, kalau opsi B ini diberi skor 1 ya. Bukan 3, bukan 2, tapi malahan 1. Karena di sini kedengaran tidak enak, tapi ada kata tapi karena kondisi keuangan. Nah, ini bukan suatu alasan, pasti ada solusi lainnya. Nah, makanya di sini kita harus cari apa solusi terbaiknya. Bukan kita mencari apa alasannya, tetapi kita harus mencari apa solusinya. Solusi yang terbaik. Ya, soal nomor 4. Anton baru saja diterima bekerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai pegawai baru. Tentu Anton belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Anton ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Anton jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi di sini, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Anton sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Anton? Apakah tanyakan D. D. Hasilnya tidak maksimal? Ya. B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja yang penting selesai. C, tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Atau D, segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Nah, mana jawaban yang terbaik di sini? A. D. D. Sikap Anton di sini adalah, nah kita lihat ya, sikap yang terbaik itu D, segera berusaha memulai. Jadi ketika Anton diberi atasan, maka di sini haruslah mengerjakannya, menyelesaikan tugas tersebut. Artinya Anton ini sudah diberikan tanggung jawabnya. Sudah diberikan tugas oleh atasan, maka Anton di sini haruslah bertanggung jawab, yaitu haruslah berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kalau opsi B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja. Nah, di sini ada kata sebisanya saja. Berarti kalau tidak bisa gimana? Ya, tidak dikerjakan. Artinya apa? Di sini artinya Anton tidak mau mengerjakan kalau dia tidak bisa. Nah, ini makna tersiratnya. Maka untuk opsi B ini kurang tepat. Jadi yang tepatnya di sini adalah D. Berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu
dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Jadi opsi D diberi skor 4, opsi B diberi skor 3. Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan ya. Atau boleh kita diskusikan di sini. Nah, soal berikutnya. Sekalipun tergolong masih muda, Fadel terpilih sebagai Ketua Karang Taruna tingkat kabupaten karena perilaku dan prestasinya yang menonjol. Ia mendapat tugas untuk meningkatkan kualitas remaja di kabupatennya. Program apakah yang dapat Fadel lakukan agar ia juga memperoleh manfaat? Apakah A melakukan survei kepada orang tua yang memiliki anak remaja untuk mengidentifikasi persoalan remaja di kabupatennya? B. Menyusun program kerja berdasarkan analisis kebutuhan dan permasalahan yang ada pada remaja di kabupatennya. Atau C. Bersama perwakilan remaja kabupaten menyusun program kerja untuk 1 tahun ke depan. D. Melakukan aksi tawuran antar kecamatan. Nah, program apa ya? D. D. Nah, yang terbaik di sini adalah B. B. Menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan dan ada pada remaja di kabupatennya. Jadi langsung kita susun. Karena di sini ditunjuk sebagai Ketua Karang Taruna di kalangan remaja, maksudnya untuk meningkatkan kualitas remaja di kabupatennya. Sehingga yang tepat di sini adalah B. Menyusun program kerja yang sesuai yang ada pada remaja di kabupatennya. Soal nomor 6. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Pada 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah apakah A tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja, B bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain, C menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat, atau D mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Nah, apa yang harus kita lakukan? A. Di sini berkaitan dengan pengambilan keputusan berkenaan untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Dan kebetulan 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Maka tindakan yang tepat di sini adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Artinya apa? Di sini kita harus menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan laporan. Karena inilah tanggung jawab kita, yaitu menyelesaikan laporan di tempat kerja. Dan inilah sangat penting ya, laporan ini. Lalu untuk opsi C, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Nah, opsi C ini ya betul, laporan ini diselesaikan. Namun ada kalimat setelahnya, yaitu agar bisa segera beristirahat. Seolah-olah dia menyelesaikan laporan itu supaya dia bisa beristirahat. Nah, berarti itu ya. Maka ini kurang tepat. Seolah-olah dia itu menyelesaikan laporan supaya dia bisa beristirahat. Nah, ini yang membuatnya kurang tepat. Membuatnya nggak enak didengar. Jadi kalau kita memilih jawaban ini, kita carilah mana yang jawabannya yang enak didengar, jawabannya yang sopan, nah begitu ya, yang sah. Maka yang lebih tepatnya di sini adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Soal nomor 7. Dwi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak beritahukan kepada siapapun.
Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah apakah A. kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan, B. keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja, C. kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota, atau D. kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, apa yang harus kita periksa dalam hasil kerja ini? Nah, yang jelas B. adalah B ya. Akurasian atau akurat. Apakah hasil kerja itu akurat atau belum? Yaitu mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Ini jelas ya. Jawaban yang terbaiknya adalah B. Soal nomor 8. Seandainya Anda satu tim dengan Fulan, dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap Anda? Apakah A. mempertimbangkan konsekuensi pada X dan Y, karena itu harus menyatakan sikap secara terbuka. B. mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim, karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. C. mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri. Bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. Atau D. mempertimbangkan konsekuensinya pada X dan Y, karena itu harus berani mengambil alih keputusan dari si Fulan. B. B. Bahwasanya kita satu tim nih dengan si Fulan dan kita tidak setuju dengan keputusannya. B. Pak, jelaskan sedikit konsekuensi pada X dan Y ini, Pak. Kami agak bingung tadi. Meskipun jawaban saya benar B, tapi bingung tadi dengan konsekuensi pada X dan Y ini. Ya, pada X dan Y ini maksudnya akibatnya ya. Mungkin bisa jadi kalau kita lakukan ini, maka akan muncul X. Kalau kita lakukan ini, maka akan muncul Y. Jadi kita harus mempertimbangkannya antara si X dan si Y. Nah, itu maksudnya ya. Nah, setelah itu alasannya lagi. Karena itu, nah begitu ya kita lihat lagi. Nah, di sini sikap yang terbaik adalah B. mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim. Karena di sini kita satu tim dengan si Fulan. Seandainya Anda satu tim, nah berarti satu tim dengan si Fulan. Maka di sini yang lebih tepatnya adalah B. Bagaimana cara kita kompak di dalam tim itu. Jadi kita harus pertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim ini. Karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. Nah, begitu. Kalau opsi A, di sini mempertimbangkannya hanya pada akibatnya saja. Akibat dari si X dan si Y. Maksudnya konsekuensi pada X dan Y. Sedangkan kalau B itu jelas. Bahwasanya kita mempertimbangkan keputusan ini untuk kebaikan tim kita. Untuk kekompakan tim kita. Maka lebih tepatnya adalah B. Pertimbangkan apakah ini pendapatnya benar, apakah keputusannya ini sudah benar atau tidak. Nah, gitu ya. Ini gunanya demi kemajuan tim. Gunanya bagaimana cara tujuan dari tim itu tercapai. Jadi kita harus mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim. Bukan pada X dan Y, tapi kekompakan tim. Soal nomor 9. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah apakah A. memberi motivasi diri, memberi memotivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan.
Atau D, tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. A. Nah, jawaban terbaik di sini adalah A, memberi motivasi dan diklat atau pelatihan ya kepada seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Ini jelas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda, apakah A, berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut? B, bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan? C, menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Atau D, berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. B. Nah, mana jawaban yang terbaik di sini? Apakah A, B, C, atau D? Di sini kita diminta untuk pindah ke salah satu cabang. A. Jawaban yang betul A, tapi aneh nih Pak. Kenapa berdiskusi dengan atasan? Seolah-olah kita tidak mau. Jawaban yang benar di situ A, apa salah? Apa salah opsinya? Nah, kita lihat ya. Bahwasanya di sini di sebuah pulau terpencil ya. Bukan artinya tidak mau, tapi kita diskusikan lagi. Kadang-kala kita harus memikirkannya, apakah di sebuah pulau terpencil itu kita itu bisa hidup atau tidak. Nah, masalahnya seperti ini ya. Kadang lampu itu di sana di daerah terpencil susah atau airnya susah mendapatkan air yang bersih. Maka di sini kita harus berdiskusi. Apalagi di sini kita sudah lama mengabdi dan sudah berprestasi. Ya nggak mungkin maksudnya bukan menolak, tapi ya coba berdiskusi dulu. Seharusnya orang yang berprestasi ini harusnya lebih maju, bukan mundur. Begitu ya penjelasannya. Apakah ini nanti tidak sesuai, akan sesuai dengan referensi-referensi soal-soal sebelumnya? Kalau soal-soal sebelumnya kita siap dipindahkan kemana aja, karena itu kan kebijakan ke perusahaan. Oh ya, kebijakan perusahaan. Iya. Dan itu kan biasanya di surat kontrak ada tuh kalau misalnya sewaktu-waktu pimpinan memindahkan kan kita sebagai anak buah tidak bisa. Nah, bagaimana jawaban terbaik di sini? Apakah A, B, C, atau D? Nah, boleh kita berdiskusi ya di sini, memberikan pendapatnya dari Bapak Ibu semua. Iya, betul Pak. Apalagi dengan keadaan sekarang Pak ya, banyak kita ini tes PNS itu ke daerah-daerah terpencil. Pada saat sudah lewat, segera mungkin akan pindah ke kota tempat kita dulu. Nah, itu kan sesuai dengan realita. Sedangkan pada saat ini, setiap kita tes CPNS ke tempat-tempat terpencil, sudah ada surat perjanjian bahwa kita tidak akan meminta dipindah tugaskan. Ya, tapi di sini ibaratnya sikap yang terbaik, maksudnya di sini langkah pertama kita apakah kita langsung berangkat atau berdiskusi dulu. Nah, begitu ya maksudnya Bapak. Apakah kita langsung terima atau berangkat dulu? Di sini kan pada opsi A, di sini bukan menolak, tapi berdiskusi dulu. Nah, kita diskusikan apakah ini cocok untuk saya atau tidak. Karena di sini apalagi kita sudah lama mengabdi. Pertama, sudah lama mengabdi. Kedua, berprestasi. Dan ketiga, kita dekat dengan atasan. Nah, karena kita dekat dengan atasan, pasti kita enak ngobrolnya dengan atasan. Jadi kita haruslah mendiskusikannya. Mungkin atasannya ini salah pilih. Maksudnya bukan kita, malah orang lain. Begitu ya. Jadi langkah pertama adalah A. Diskusikan dulu. Kalau iya terbaik ini buat kita, barulah kita pindah.
Nah, begitu. Bukan langsung pindah. Bersedia pindah. Misalnya kita nih udah lama mengabdi, tahu-tahu kamu harus pindah hari itu juga. Apakah langsung pindah? Nah, mikir-mikir dulu. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu. Dan alasannya di sini karena kekurangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini kan bukan kita aja, masih ada rekan kerja yang lain. Maksudnya bukan kita menyuruh rekan kerja yang lain, tapi coba dipertimbangkan lagi. Jadi ketika ada permasalahan ini, barulah kita mendiskusikannya dengan atasan. Berbeda dengan penerimaan. Nah, kalau penerimaan CPNS atau P3K, bahwasanya kita lulus nih, dan kita langsung ditempatkan di daerah terpencil. Nah, itu berbeda. Bahwasanya kita baru terima bagaimana cara kita menolaknya, bagaimana cara kita mendiskusikannya. Padahal kita sudah keluar hasil kelulusannya dan kita diamanahkan dan keluar SK-nya di daerah sana, ya kita harus menerimanya. Berbeda. Jadi setiap kasus itu berbeda pula solusinya, berbeda permasalahannya. Jadi sesuaikan dengan tema atau topik yang dibicarakan pada soal. Karena di sini pada soal ini ada 3 alasan yang mendukung. Sudah lama mengabdi, berprestasi lagi. Nah, berprestasi dan cukup dekat dengan atasan. Biasanya kalau karyawan berprestasi ini pasti dia pindah ke kantor pusat, bukan di daerah terpencil. Seharusnya dia pindah ke kantor pusat, bukan di daerah terpencil. Makanya di sini harus dipertimbangkan. Itu ya alasannya Bapak Ibu. Nah, soal berikutnya. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, tempat irma kerja, untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah, apakah A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin? B, mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C, menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Atau D, mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. C. Nah, ini mudah ya. C. Yang terbaiknya adalah C, menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ya, walaupun hari Selasa itu libur, hari libur nasional, berarti hari Seninnya hari kejepit nasional istilah lainnya ya. Maka di sini kita tetap kerja di hari Senin. Artinya di sini kita menolak bolos massal di hari Senin. Soal berikutnya. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi P3K. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambalkan ban, butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes itu masih ada 2 km lagi. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, saya menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot? B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot? C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes? Atau D, saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat? B. 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 Ya, jawaban terbaiknya adalah B ya. Karena di sini tinggal 10 menit lagi waktu tes akan dimulai. Maka jawaban terbaiknya adalah B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot.
Berikutnya, seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan, karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah A menuju loket dan melayani masyarakat? B melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri? C mengerjakan tugas cepat mungkin agar bisa bertugas di loket? Atau D mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu? Nah, mana jawaban terbaik di sini? A. A. Jawaban terbaik adalah A. A ya, menuju loket dan melayani masyarakat. Jadi karena ada salah seorang teman kita yang pingsan karena kelelahan, maka di sini kita bantu, kita langsung menuju loket dan kita langsung melayani masyarakat. Nanti kalau untuk teman itu pasti akan ada yang menolongnya, begitu ya. Jadi kita harus mengutamakan pelayanan publik. Soal nomor 14. Budi adalah seorang PNS yang berprestasi. Namun akhirnya ia pindah kerja ke perusahaan swasta yang lebih memberikan peluang untuk mengembangkan diri dan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. Menurut Anda, tepatkah tindakan Budi tersebut? Apakah A tidak tepat? Karena Budi tidak konsisten dengan pilihannya semula. B tidak tepat karena pekerjaan sebagai PNS lebih stabil daripada perusahaan swasta. C tepat karena Budi telah berpikir realistis. Atau D tepat karena pekerjaan sebagai PNS sulit berkembang. A. Nah, di sini Budi seorang PNS lalu dia pindah kerja ke perusahaan swasta dengan alasan agar mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. A. Nah, apakah tindakan ini tepat atau tidak? Tidak tepat ya, dengan alasan itu A, karena Budi tidak konsisten dengan pilihannya semula. Kemudian untuk opsi B, tidak tepat karena pekerjaan sebagai PNS lebih stabil daripada perusahaan swasta. Nah, ini diberi skor 3. Soal nomor 15. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi koordinator kerja sebuah tim kerja di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada rekan pegawai yang lebih lama dari Anda yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah apakah A menolak baik-baik permintaan direktur tersebut karena merasa tidak enak dengan rekan tersebut. B mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan senior Anda. C menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Atau D menolak permintaan dan mengusulkan rekan senior tersebut kepada direktur. Antara B dan C. B. Nah, kalau kita memilih ya harus satu, nggak boleh 2. B. Apakah B atau C? B. Sikap pertama. B ya. Sikap pertama yang kita cari terlebih dahulu. Sikap pertama itu B mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari rekan senior Anda. Bahasanya di sini ada senior. Maksudnya yang kita anggap bahasanya dia yang lebih mampu begitu ya. Jadi di sini harus dipertimbangkan. Soal nomor 16. Di tempat saya bekerja baru saja menerapkan sistem operasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan. Sistem presensi tersebut dilengkapi dengan kamera yang digunakan untuk memfoto wajah para karyawannya. Tetapi kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi karena letak kamera yang kurang sesuai dan pencahayaannya yang kurang. Sikap saya adalah A tidak melakukan presensi karena menyusahkan karyawan. B tetap melakukan presensi manual dan akan melakukan presensi online setelah sistem diperbaiki. C melakukan presensi online dan mengusulkan agar sistem presensi online diperbaiki kembali
agar benar-benar memudahkan penggunaannya. Atau D. Mengusulkan untuk kembali ke sistem presensi manual. C. 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 Melakukan Nah, presensi kalau soal online. ini jelas jawabannya adalah C. Jadi ketika sistemnya berubah ya kita harus ikut, yaitu melakukan presensi online. Adapun jikalau ada yang rusak, nah itu haruslah segera diperbaiki. Maksudnya kita memberi atau mengusulkan untuk memperbaiki sistem presensi online agar benar-benar memudahkan penggunaannya. Soal nomor 17. Weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya. Apakah A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Minta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Atau D. Minta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja, tapi juga ikut organisasi. Nah, mana jawaban terbaik di sini? C. A, B, C, atau D? B. Bahwasanya kita di sini bersama adik menonton TV dan kebetulan ada berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. B. C. Meminta mereka. Maka kita sebagai kakak di sini yang terbaiknya adalah C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Nah, kita ceritakan. Walaupun angka penganggurannya tinggi, nah begitu ya. Maka di sini untuk mengatasinya ya kita harus siapkan soft skill dari sekarang atau hard skill dari sekarang. Gunanya untuk mudah mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Soal nomor 18. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang Anda, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Atau D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Mana jawabannya? B. Jawabannya adalah B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Kenapa enggak D? Apa bedanya dengan dari kakak? Nah, kalau D, itu kita hanya mencari referensinya dari Google dan jurnal online saja. Tapi kalau B, membaca berbagai referensi. Bisa dari Google, bisa dari jurnal online, bisa dari buku, bisa dari artikel ilmiah. Nah, sedangkan D di sini kita hanya mencari Google dan jurnal online. Jadi, sempit itunya, cakupannya. Kalau B, berbagai referensi. Berarti banyak, luas. Tapi kan di B itu mendukung penyelesaian, sedangkan di D itu memakai untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Nah, Sama mendukung. ya, kalau B mendukung berarti artinya kita menyelesaikan tugas dengan cara membaca berbagai referensi. Tapi kalau D itu menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Namun di sini kita mencari referensinya dari Google saja dan dari jurnal online saja tanpa mencari referensi dari yang lainnya. Padahal referensi itu kan banyak, tidak hanya dari Google dan jurnal, tapi masih ada referensi lainnya. Intinya kan kita harus menyelesaikan tugas itu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, begitu. Kalau agar
detailnya maksimal. Maksimal seperti apa maksudnya? Jadi di sini intinya apa? Nah, di sini kita belum pernah mengerjakan tugasnya, tugas sebelumnya. Sehingga kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita haruslah membaca berbagai referensinya. Bisa dari Google, bisa dari jurnal, atau bisa dari buku, atau mungkin dari tugas-tugas dari sebelumnya, dari rekan kerja sebelumnya. Nah, kalau tugas tersebut dari rekan kerja sebelumnya gimana? Ternyata tidak ditemukan di Google atau di jurnal online. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, seperti itu contohnya. Jadi, referensi itu banyak, bukan hanya dari Google dan jurnal online saja, tapi banyak. Maka opsi B diberi skor 4 dan opsi D diberi skor 3. Soal nomor 19. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah: apakah A, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien, B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui, C, membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya, atau D, memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Akan mengingatkan atasan terlebih dahulu. B, membuat rencana pertemuan. Karena di sini atasan sedang keluar. Maksudnya tidak berada di kantor. Tapi bisa online, Pak. Maka di sini kita haruslah membuat rencana pertemuannya. Karena atasan itu berada di luar kantor atau pergi keluar kota malahan. Berarti kita buat rencananya kapan atasan itu bisa bertemu dengan orang tersebut. Nah, begitu ya. Sebaiknya kita mengingatkan dulu seperti Iya. referensi sudah Lebih Bapak masuk akal yang D loh, Pak. mengingatkan dulu baru membuat rencana. Oh ya. Bapak pernah bilang sama kami dulu, kita harus mengingatkan dulu sebelum melaksanakan apa-apa dengan atasan. Atasan kan yang menentukan jadwalnya. Beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal. Oh iya, dia punya jadwal ya. Oh ya, berarti yang A ya, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien, ya betul. Iya, Pak, mengingatkan dulu. Ya, mengingatkan karena dia ternyata sudah punya jadwal ya. Berarti kita haruslah mengingatkannya betul-betul. Jadi yang terbaik di sini adalah A. Ya, mohon maaf nanti akan diperbaiki ya. Jadi untuk opsi A itu diberi skor 4. Kemudian opsi B skornya 3 ya. C skornya 2. Sebentar. Bentar juga manusia. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Nah, soal berikutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, minta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik?
B. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. C. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Atau D. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Maksudnya kita sudah bekerja ya sesuai SOP. B. B ya, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan dapat terselesaikan. Soal nomor 21. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Apakah A, saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya? Atau B, memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga? Atau C, membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan? Atau D, memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. Nah, apa yang harus direncanakan ketika waktu pensiun itu datang? Istirahat dari masa pensiun. Ya. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Karena di sini kita sudah memasuki masa pensiun. Jadi kita di sini membuka usaha di rumah ya, usaha kecil-kecilan. Soal berikutnya, Anda adalah seorang ASN melalui jalur P3K resmi, suatu instansi yang dikepelai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda, apakah A, menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan? B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang? C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi? Atau D, minta maaf dan melapor ke pihak berwenang? Nah, apa tindakan ini? Ternyata kita di sini salah jalur, maksudnya melakukan kecurangan ya. Maka ya, sikap kita yang terbaik adalah C, kita akui kesalahan kita, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Nah, menunggu keputusannya untuk ditindaklanjuti. Jadi yang tepatnya adalah C. Soal nomor 23, sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan A, tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya. B, mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati. C, menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. Atau D, minta saran pada senior saya agar mendapatkan promosi tersebut. C. Tetap bekerja seperti biasanya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan? Maka di sini kita haruslah melakukan C, menunjukkan kinerja terbaik pada saat penilaian. Berarti pada saat penilaian saja yang harus kerja baik. Hari-hari selanjutnya begitu hari lain enggak? Di sini kan untuk promosi jabatan, untuk naik jabatan. Nah, maka kita tampilkanlah, kita tunjukkanlah kinerja terbaik
semoga kita lah yang terpilih untuk naik jabatan. Kalau A tetap bekerja seperti biasa. Nah, ini artinya apa? Sama dengan sebelumnya. Artinya tidak ada peningkatan. Kalau B mendekati atasan. Nah, berarti ada cara lain di sini untuk promosi jabatan. Sedangkan D meminta saran. Untuk apa guna saran? Maka kita yang lebih tepatnya adalah langsung kita tunjukkan kinerja terbaik kita. Ya, maksudnya bisa saja dengan cara meningkatkan kualitas kerja. Nah, atau yang awalnya kurang disiplin, sekarang sudah disiplin. Intinya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. Soal nomor 24. Suatu hari, Anda sekeluarga berpergian dengan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas. Secara tidak sengaja, Anda menabrakkan kendaraan tersebut hingga rusak. Tindakan Anda kemudian adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut agar tidak ketahuan. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel diam-diam dan memperbaikinya dengan biaya pribadi. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Atau D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. Nah, apa tindakan yang terbaik di sini? D. D. D ya, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, kemudian laporkan kejadian tersebut pada pimpinan dan serahkan segala keputusan pada pimpinan. Artinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi. Yaitu di sini kita menabrakkan kendaraan tersebut hingga rusak ya. Berarti kita harus bertanggung jawab dan kita laporkan kejadian tersebut ke pimpinan. Soal nomor 25. Seorang teman sekantor saya itu mengajak saya untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi saya, sikap saya adalah A. Meminta pertimbangan dan saran dari orang-orang terdekat. B. Menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati. C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya. Atau D. Berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. D. D. Nah, jawaban yang tepat di sini. D. Intinya di sini kita sudah bekerja, lalu teman kita itu mengajak untuk pindah kerja. Berarti mengajak pindah kerja dengan alasan gajinya tinggi. Nah, apa tindakan kita? Apa sikap kita? Sama dengan persoalan sebelumnya. Jadi kita haruslah konsisten. Yaitu jawabannya adalah D. Berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Jadi kita tetap bekerja di tempat sekarang ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus konsisten. Tapi kan Kak, orang berpikir realistis. Ya, kenapa nggak poin A? Kenapa yang tidak A? Nah, ini takutnya nanti pada saat P3K. Nah, bagaimana dengan P3K? Karena ini soal dari P3K, misalnya ya. Nah, jadi di sini dinilailah integritasnya, kemampuan komunikasinya, kerjasamanya. Jadi anggap saja soal ini seolah-olah soal kita itu seolah-olah sudah diterima sebagai P3K. Nah, begitu. Jadi di sini sudah dinilai kepribadian kita. Makanya di sini lebih tepatnya adalah D. Ketika sudah diterima ya langsung kita kerjakan, berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Coba. Iya, apalagi di sini alasannya ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi saya. Berarti terpaksa jadinya karena tidak sesuai dengan bidang kita, keahlian kita. Makanya di sini kita tetaplah bertahan, yaitu berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Ya, waktunya sudah habis ya. Jadi, apakah ada pertanyaan terkait soal ini? Soal kompetensi manajerial. Tidak ada. Pak, untuk hari Sabtu Minggu kan kemarin kata Mbak Wiwin ya. Gimana, Pak?
untuk Sabtu Minggu kan ada ulangan kita yang masalah rusak jaringan kemarin, yang terganggu jaringan. Oh iya, Yang dengan tutor satu lagi. ya nanti akan kita carikan jadwalnya ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, Kalau bisa Pak kan jadwalnya dikasih tahu malamnya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita di pagi harinya Pak. oh ya jadi Pak. Oh ya sebelumnya kalau saya mengajar di sini saya hanya bisa mengajar jam 8 lagi Pak. Soalnya sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Barat ya Pak. Di mana di sini jadwal sholat isyanya itu sekitar 7:30 dan sholat isyanya selesai sekitar jam 8 kurang. Makanya di sini saya agak telat mulainya. Makanya yang sebelumnya 7:30, jadi saya berikan soal latihan jam 7:30. Jadi jam 7:30 itu kita mengerjakan latihan dan setelah itu kita langsung mulai materi dan langsung membahas soalnya. Berbeda dengan sebelumnya ya Bapak Ibu semua. Ya, kalau itu nggak masalah Pak, karena kemarin ada pemberitahuan bahwa akan diganti di hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya. Oh Kalau iya saya nggak betul. salah. Iya. Kalau hari ini kalau bisa jadwalnya dikasih malam gitu Pak, biar kita menyesuaikan waktu kita untuk di siang hari. Karena biasanya kan kok hari kita ada kegiatan ya, apalagi kawan-kawan yang bekerja di pelayanan ini Oh iya katanya. betul-betul. Jadi malam aja ya Pak? Atau malam kita padatkan 2 hari itu Sabtu dan Minggu? Kalau saya pribadi tidak apa-apa, tergantung kawan-kawan lain gimana. Iya ya. Karena kalau kita pindahkan ke pagi atau siang mungkin ada yang kerja ya Bapak Ibu. Karena kesepakatan awalnya bahwasanya kita belajar itu di malam hari. Soalnya biasanya pagi siang itu kebanyakan pada kerja. Ya, nanti akan kita infokan kembali ya di dalam grup Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, jikalau tidak ada pertanyaan, nah saya tutup ya. Namun kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi di dalam grup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Pak. Ya, sama-sama.